Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Sudah sholat duha? Sudah tadarus? Apa udah membantu Pak Ibunya? Nah, anak-anakku, kalau sudah semua, Pak Bagus akan menyampaikan materi yang berjudul Surat Al-Adiyat ya. Ada di buku LKS halaman 4 ya. Halaman 4 ya anak-anakku ya. Halaman 4 LKS Al-Islam. Mungkin anak-anakku udah pada tahu apa itu arti surat Al-Adiyat, karena kemarin Pak Bagus sudah ngasih tugas tentang membuat kaligrafi ayat 1 surat Al-Adiyat. Nah, itu artinya di situ arti surat Al-Adiyat ya. Di ayat pertama, Al-Adiyat itu artinya adalah kuda perang yang berlari kencang ya. Nah, coba Mas dan Mbak, berapa jumlah ayat surat Al-Adiyat? Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu, mari kita belajar bersama-sama ya anak-anakku ya. Nah, surat Al-Adiyat itu terdiri dari 11 ayat ya anak-anakku ya. Surat Al-Adiyat juga urutan ke 100 dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat juga termasuk golongan surat Makkiyah ya. Makkiyah. Ayat 1 sampai 5 dalam surat ini menjelaskan tentang kabar pasukan berkuda yang tidak ada kabar. Pasukan berkuda yang tidak ada kabar selama 1 bulan ya anak-anakku ya. Pasukan itu dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyerang musuh. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa manusia banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku, maksud dari surat Al-Adiyat ini, kita diingatkan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah, jangan ingkar kepada Allah ya. Nah, lanjutannya lagi, banyak manusia yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena selalu banyak ingkar, maka dia tidak termasuk orang yang tidak berterima kasih kepada Allah ya anak-anakku ya. Lanjutannya, bahkan berbuat bakhil atau pelit karena cintanya kepada harta. Nah, jadi kalau orang yang ingkar itu dia juga bakhil atau pelit karena dia cinta kepada harta, tidak cinta kepada Allah ya anak-anakku ya. Jadi kita harus menghindari mencintai harta ya, tapi kita harus memperbanyak mencintai kepada Allah ya, seperti sholat, tadarus dan sebagainya ya anak-anakku ya. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, surat ini juga menjelaskan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan menambahkan segala rezeki kita agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, kalau kita mencari rezeki yang halal, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat ya anak-anakku ya. Nah, di sini Pak Bagus akan menyampaikan ayat per ayat dan artinya di video berikutnya. Nah, di video berikutnya Pak Bagus menggunakan
menggunakan alat peraga ya, berupa kartu. Nah, nanti kalian saksikan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, masih ketemu lagi dengan Pak Bagus. Ini kita akan belajar tentang surat Al-Adiyat. Kita mengartikan ayat per ayat ya anak-anakku ya, dan membaca ayat per ayat ya. Nah, ini berapa jumlah surat Al-Adiyat? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ini ya anak-anakku ya. Nah, kita mulai ayat pertama dulu. Kita mulai dengan membaca ta'awud. Bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Apa anak-anakku, ini artinya, nah, ketika membaca surat-surat pendek harus dilihat panjang pendeknya ya anak-anakku ya. Nah, wal 'adiyati dhabha artinya ini ya anak-anakku ya. Nah, ini kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Apa anakku? Apa anak-anakku artinya? Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Nah, kita pasang nomor ayatnya ini ya anak-anakku ya. Nah, sekarang ayat kedua. Ayo anak-anakku, kita baca bersama-sama. Fal muriyati qadha. Apa anak-anakku artinya ini? Artinya adalah ini. Tring. Nah, artinya adalah dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kakinya ya. Kita pasang lagi nomor ayatnya ini ya anak-anakku ya. Nah, ayo kita baca bersama-sama ayat ketiga anak-anakku ya. Fal mughirati subha. Kita ulangi lagi. Fal mughirati subha. Nah, ini artinya ya anak-anakku ya. Kita buka. Nah, ini ada artinya. Nah, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi ya. Kita taruh lagi nomor ayatnya ini. Nah, sekarang ayat keempat. Nah, ayat keempat kita taruh ke tempat lain nomor ayatnya ini. Kita baca bersama-sama ya anak-anakku ya. 1, 2, 3. Fa asarna bihi naqaa. Ulangi lagi. Fa asarna bihi naqaa. Nah, kita buka. Apa sih terjemahnya ayat keempat ini? Nah, kita buka. Artinya adalah sehingga menerbangkan debu ya. Kita taruh lagi nomor ayatnya ini anak-anakku ya. Sekarang ayat kelima. Ayat kelima bunyinya ini. Ayo kita baca bersama-sama anakku. Fawasatna bihi jama'a. Artinya apa anak-anakku? Artinya ini. Dilihat. Lalu menyerbu ke tengah kumpulan musuh ya. Kita taruh nomor ayatnya. Nah, taruh di sini. Ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 yang berbunyi Innal insana. Kita ulangi lagi. Innal insana
lirabbihi lakanut. Nah, ini lanjutannya ya anak-anakku ya. Ini lanjutannya. Nah, kita mengartikan ini dulu. Innal insana. Nah, artinya adalah sungguh manusia itu. Ada lanjutannya lagi. Ini sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Nah, sekarang ayat ke-7. Ayat ke-7, apa bunyinya anak-anakku? Ayo kita baca bersama-sama. Kalau sahid. Sahid. Nah, ini artinya kita mengartikan wa innahu ala. Artinya adalah dan sesungguhnya dia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Nah, ini lanjutannya tadi ayat ke-7. Demikian itu benar-benar menyaksikan. Nah, kita gabungin, dan sesungguhnya dia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Demikian itu benar-benar menyaksikan. Nah, sekarang ayat ke-8. Ayat ke-8 bunyinya apa anak-anakku bunyinya? Nah, yuk kita baca bersama-sama. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Kita ulangi lagi. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Artinya adalah ini. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta. Lasadid. Nah, lasadid artinya adalah benar-benar berlebihan. Kita gabungin, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Sekarang ayat ke-9. Bunyinya apa anakku? Bunyinya gimana? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Nah, kita artikan dulu ya ini anak-anakku ya. Afala ya'lamu artinya adalah apa anak-anakku? Artinya adalah maka tidakkah dia mengetahui. Apabila dikeluarkan. Nah, sekarang yang ini mafil kubur artinya adalah apa yang ada di dalam kubur ya. Nah, kalau digabungin maka tidakkah dia mengetahui apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur. Nah, sekarang ayat ke-10. Ayo kita baca bersama-sama anak-anakku. Wa hussilama fis sudur. Wa hussila
Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila artinya apa anak-anakku? Artinya adalah dan dilahirkan. Ma fis sudur artinya apa yang tersimpan di dalam dada. Kita gabungin. Dan yang dilahirkan apa yang tersimpan di dalam dada. Ayo kita baca ayat terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idil lakhabir. Kita ulangi lagi. Inna rabbahum bihim yawma idil lakhabir. Artinya adalah inna rabbahum bihim artinya adalah sesungguhnya Tuhan mereka terhadap keadaan mereka. Lanjutannya ayat terakhir. Lanjutannya ini ya. Pada hari itu benar-benar maha teliti. Nah, anak-anakku, jadi besok ketika kita di akhirat, sekecil apapun kita berbuat ingkar, besok pasti ada balasannya di akhirat ya anak-anakku ya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya. Rajin sholat, rajin tadarus, dan membantu bapak ibu serta membantu orang lain ya anak-anakku ya. Nah, cukup pembelajaran dari Pak Bagus, itu aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.